warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'izzatihi wa dhalla kullu syai'in liqudratihi wastalama kullu syai'in li'izzatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du. Hadratil kiram wal muhtaramin, al asatidh wal hujjaj, sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru, para ustadz, para hujjaj, Ustaz Haji Romli, Bapak Haji Ismail, orang tua kita, Bang Khalil, abang saya, dan juga tentunya sahibul hajat yang mengundang kita, Bapak Trio Wahyu Widodo. Foto Widodo nih sama Widodonya cuma beda nasib. Mana bapaknya ada ya? Iya, Pak Trio dan Ibu Yunita yang mengundang kita. Hadirin sekalian yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul untuk mendoakan Ananda Prananda. Depannya siapa? Ananda Anggoro Prananda, Anggoro Prananda Widodo, yang pada hari Rabu kemarin sudah dikhitan. Ini sebuah bentuk tasyakur atau syukur kita, syukur orang tua bahwasannya anaknya sudah sampai fase dikhitan, kelas 4 kalau kata Bang Oli tadi. Betul ya Pak? Kelas 4. Ini juga buat tanda bahwa ayahnya Pak Trio ini juga udah tidak muda lagi. Jadi jangan macam-macam, udah punya anak, udah punya tanggungan, dan anaknya sudah mulai beranjak remaja, sudah dikhitan. Paling tidak undangan-undangan atau acara-acara seperti ini dalam rangka tasyakur dikhitannya anak ini adalah sebagai penanda, sebagai batas untuk kita bahwasannya kita orang tua ini punya tanggungan atau punya satu kewajiban yang antara lain adalah mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, walimatul a'dar dalam Islam itu ada beberapa walimah, ada beberapa selamatan istilah kita atau kenduri kalau orang Jawa bilang. Walimah itu ada banyak. Ada walimatul urs, ini selamatan dalam rangka pernikahan. Ada walimatus safar, kemarin sebelum musim haji itu ada walimatus safar, biasanya adalah selamatan atau tasyakuran untuk orang-orang haji, walimatus safar. Ada juga walimatul a'dar yang kita adakan besok insyaallah atau beberapa hari lagi setelah tasyakuran ini namanya walimatul a'dar. Jadi sedikit saya memperkenalkan walimah. Artinya kalau kita mau sebut walimah, ini bukan walimatul khitan, tapi namanya walimatul a'dar. Walimatul a'dar adalah acara selamatan dikhitannya anak. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hikmah dalam walimatul a'dar. Hikmah yang pertama, dalam resepsi atau dalam selamatan anak dikhitan, yang pertama adalah tasyakur wa idharul farah, bersyukur dan juga menunjukkan kegirangan kita, menunjukkan kebahagiaan kita sebagai orang tua, supaya para undangan, supaya nanti orang-orang yang kenal Bapak Tri, yang kenal Ibu Yunita ini tahu bahwa Bapak Tri dan Ibu Yunita ini orang yang rumah tangganya bahagia. Kenapa bahagia? Orang bisa ngundang segini banyak, bisa ngasih makan segini banyak, ini kan berarti orang yang bahagia, orang yang punya rezeki bisa memberikan kepada orang lain. Ini tanda bahwasannya walimatul a'dar. Pertama, tandanya walimatul a'dar adalah untuk menunjukkan kebahagiaan bahwa alhamdulillah keluarga kami adalah keluarga yang bahagia. Ini anak kami Prananda, panggilannya siapa Pak? Anggoro, anak kami Anggoro ini udah dikhitan dan kami keluarga yang bahagia.
Ini dalam rangka menunjukkan rasa bahagia. Dan penting Bapak Ibu, kita penting menunjukkan kebahagiaan ini. Girang, bahagia, senang. Jadi biar orang-orang tahu kalau dua-duanya Bapak Pak Widodo dan juga Bu Yunita, biar orang-orang tahu bahwa Bapak Widodo dan Bu Yunita ini orang yang bahagia, orang yang girang, atau orang yang memang penuh rasa syukur. Dan itu perlu ditunjukkan. Jangan kita ketemu orang kita tampakkan bahwa kita lagi sedih, jangan. Kan ada orang yang kalau ketemu orang kelihatannya sedih aja, biasanya duitnya banyak, tapi kalau ketemu orang dia sedih aja, jalannya dilemes mesin, takut diutangin, takut diminta, jadi pura-pura susah padahal duitnya banyak. Jangan begitu. Kalau senang, kalau bahagia, maka ajak teman-teman. Kalau senang, kalau kita lagi dalam keadaan syukur, maka undang teman-teman. Ini menunjukkan bahwa kita juga bersyukur atas kebahagiaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini pertama yang dimaksudkan oleh kedua orang tua dari Widodo, kedua orang tua dari Anggoro. Ini adalah untuk menunjukkan rasa syukur. Kemudian yang kedua, walimatul a'dar. Ini antara lain adalah untuk i'darul khitan, untuk memberikan satu i'lanul khitan, untuk memberikan satu pemberitahuan bahwa anak saya sudah dikhitan. Hadirin hadirat rahimakumullah, khitan ini bukan sembarangan prosesi saja. Khitan ini bukan satu acara yang sembarangan, terutama buat anak laki. Ini untuk menunjukkan syiar Islam, karena di antara syiar Islam itu adalah kewajiban dikhitan untuk anak laki-laki. Jangan kita bayangin seperti di swadaya yang sekarang orang Islamnya udah banyak. Kita bayangkan di tempat-tempat yang belum banyak orang Islamnya. Begitu diadakan walimatul a'dar, ngundang tetangga walaupun non muslim misalnya, ini menunjukkan bahwa ini loh kami keluarga Islam. Jadi dalam rangka untuk syiar, untuk memberitahukan kepada orang, ini loh di sini ada keluarga Islam, ini loh di sini ada satu anak yang beranjak remaja dan insya Allah ini jadi penerus ulama. Amin nggak Pak? Amin aja perlu diajarin. Ini insya Allah akan meneruskan ibadah-ibadah orang tuanya. Ini yang disebut dengan i'lanul khitan, atau menunjukkan bahwa anaknya sudah dikhitan, dan itu bagian dari syiar Islam. Kemudian yang ketiga, walimatul a'dar, atau selamatan resepsi perkhitanan ini. Resepsi khitanan ini yang ketiga adalah it'amut ta'am, untuk memberikan hidangan makanan kepada tamu-tamu yang datang. Mungkin kalau kita bersedekah kepada fakir miskin udah biasa. Saya tahu orang sini mah kalau lagi ngitung duit, ada tukang minta-minta lewat pasti bagi ya, dikasih ya, dikasih nggak? Lagi ngitung duit, tukang minta-minta lewat kasih nggak? Kasih. Jalanan-jalanan kayak apa, masa dialang-alangin? Kasih. Kalau terhadap fakir miskin mungkin sudah biasa, tapi ini kita ingin menjamu para tamu, kita ingin melayani para tetangga, supaya ukhuwah atau persaudaraan makin erat, supaya kita makin rukun, supaya kita makin guyup. Diundang tetangga-tetangga sambil memberitahukan, ini Anggoro udah khitan dan ini kebahagiaan kami. Dari sini maka semakin erat, makin guyup, makin rukun antara satu tangga dengan tangga lain. Ini tiga hal yang bisa kita ambil dalam perayaan walimatul a'dar atau syukuran khitanan bocah. Saya ulang lagi, yang pertama yaitu untuk menunjukkan rasa syukur, yang kedua untuk menunjukkan khitan itu sebagai syiarnya Islam, dan yang ketiga adalah untuk mempererat tali silaturahim dengan cara memberikan jamuan-jamuan ini. Terakhir Bapak Ibu, saya rada ini Bang Olil yang dengarkan ini juga orangnya ya. Iya, yang kemarin juga yang datang ini juga ini.
Jadi saya bilang sama Bang Ulil, Bang setel YouTube aja yang ulangan kemarin. Karena ada yang kemarin tuh hitam, yang itu juga temanya sama aja. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana kita tahu khitan ini bagian dari millah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran dia berikan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ini doa Nabi Ibrahim untuk keturunannya. Kita tahu Nabi Ibrahim punya keturunan yang ada di Syam atau di Palestina, yaitu keturunan dari Nabi Ishak, kemudian punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12, itu adanya di Syam. Syam itu sekarang ada di sekitar Palestina, Yordania, Suriah, itu dulu namanya Syam. Dan Nabi Ibrahim asalnya di situ. Disebut dengan kota para nabi. Dan satu lagi ada keturunan Nabi Ibrahim yang juga kemudian menjadi bangsa besar. Ini dari garis Nabi Ismail. Bukan Pak Haji Ismail, bukan. Ada Ishak bin Ibrahim di Syam. Ada satu lagi anak namanya Ismail bin Ibrahim. Ini adanya bukan di Syam, bukan di kotanya para nabi, tapi di tempat terpencil dan tempat yang sangat jauh dari peradaban. Kalau orang sini bilang, orang pesantren bilang tempat jin buang anak. Ditaruh di situ, di sebuah tempat yang tandus, di sebuah tempat yang orang ngimpi aja ogah di sana. Saking sepinya dan saking itu tempat jauh dari peradaban. Kalau Syam yang sekarang Palestina, Suriah, dulu udah maju memang, dan para nabi dari situ. Nabi Yusuf aja di situ, walaupun akhirnya Nabi Yusuf dibuang sama saudaranya ke Mesir, tapi tetap di situ pusat peradaban. Tapi di tempat yang satu ini Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menaruh keluarganya termasuk anaknya Ismail di sebuah tempat yang tadi saya sebut tempat yang sangat tandus. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Tuhan kami, aku tempatkan keluargaku di sebuah lembah yang ghairi dzi zar'in, yang enggak ada tanamannya sama sekali. Ya Tuhanku, liyuqimus shalah, supaya mereka mendirikan salat. Yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini, Nabi Ibrahim Allah perintahkan untuk meletakkan Nabi Ismail dan juga Siti Hajar ibundanya di sebuah tempat tanpa tanaman, tanpa sumber air yang mencukupi. Itu bukan untuk apa-apa, tapi liyuqimus shalah, tapi untuk mendirikan sholat. Tahu nggak tempat yang dimaksud tempat mana, Pak? Mana tempatnya? Mekah. Jangan lihat Mekah sekarang, Mekah zaman dulu. Tadi saya bilang orang ngimpi aja ogah di sana. Tempat orang jin buang anak kalau kata orang pesantren, karena saking tandusnya. Dulu ada kekuasaan namanya dua imperium besar, namanya Persia dengan Rum atau Romawi. Kalau daerah-daerah itu oleh mereka diakuisisi dan dijadikan sebagai wilayah bawahannya atau kekuasaannya. Tapi kalau buat Mekah ogah nggak mau, orang nggak ada apa-apa di sana, gersang juga. Paling ada satu-satunya haji, itu buat devisa atau buat masukan negara. Itu pun sudah sekarang. Dulu belum ada haji, artinya dulu masih sepi. Yang bangun Ka'bah ya Nabi Ibrahim. Orang-orang belum ke sana. Ya Allah, aku tempatkan sebagian dari keluargaku, yakni Ismail dan keturunannya, aku tempatkan di sebuah lembah yang tandus, bukan untuk apa-apa, tapi liyuqimus shalah, untuk mendirikan sholat. Bapak Ibu hadirin hadirat, niat kita mengkhitan anak, niat kita melaksanakan selamatan tasyakuran untuk anak, baik khitanan, terus nanti ada ulang tahun, nanti selamatan lagi waktu lulus. Niatkan supaya anak ini jadi anak yang mendirikan sholat. Mendirikan apa? Mendirikan sholat. Karena
anak yang bisa mendirikan sholat itu anak yang sangat istimewa. Nggak sembarangan Allah mentakdirkan orang bisa sholat. Ada banyak orang yang diundang, ada banyak orang yang dipanggil oleh Allah untuk sholat. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Aqimis sholat, dirikanlah sholat, tapi nggak sholat. Ada nggak yang begitu? Di sininya mah nggak ada kayaknya di sini. Ya. Diundang, diseru untuk sholat, kagak sholat. Anak kita udah bisa sholat, maka kita harus bersyukur. Kenapa demikian? Karena ditakdirkan bisa sholat, ditakdirkan anak itu menjadi anak yang meneruskan sholat kita, itu adalah sebuah hadiah besar dari Allah. Tidak semua orang tua Cina nih ya. Tidak semua anak dan juga tidak semua orang tua bisa membina ini, bisa membina keluarga yang nanti anaknya mendirikan sholat. Niatkan perayaan-perayaan ini supaya anak menjadi anak yang soleh yang bisa mendirikan sholat. Amin. Yang kedua, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, aku letakkan sebagian keluargaku, yakni Ismail dan keturunannya di lembah Tandus ini, di Mekah ini, untuk mendirikan sholat. Ya Allah, karenanya jadikanlah hati manusia tertuju kepadanya, jadikanlah hati orang-orang ini semuanya terpukau kepada dia. Dan itu Allah kabulkan. Kalau dulu masih sepi Mekah, tapi sekarang orang-orang berbondong-bondong ke sana. Bukan cuma karena ada hajinya, tapi jadi rebutan juga sama negara-negara yang pengen minyaknya. Itu doa Nabi Ibrahim. Masih sepi dulu, didoain sama Nabi Ibrahim, ya Allah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati para manusia, jadikanlah hati orang-orang ini terpukau dan tertaut kepada kota ini, kepada mereka penduduk Mekah ini. Dan itu Allah kabulkan. Mekah kemudian jadi pusat Islam sampai lahirnya Nabi Muhammad SAW di situ, di Mekah. Ada skenario besar, ada rencana agung di mana Allah menempatkan Ismail dan keturunannya di Mekah adalah untuk nantinya melahirkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dari keturunan Adnan. Adnan ini cucunya Ismail bin Ibrahim. Satu-satunya Nabi setelah Ismail, Nabi Muhammad. Setelah Nabi Ismail nggak ada Nabi kecuali Nabi Muhammad. Adapun Nabi Ishak, saudara beda ibu, ini anaknya semua jadi Nabi. Keturunannya yang 12, Nabi Yakub tuh punya anak 12 Nabi semuanya. Dan itu jadi Nabi-Nabi Bani Israel. Kalau kita kenal ada Nabi Musa, ada nggak Nabi Musa Pak? Ada Nabi Harun saudaranya, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Yusa, Nabi Ilyasa, Nabi Ilyas. Itu semuanya dari garis keturunan Ishak bin Ibrahim, dari keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, dari keturunan Ismail bin Ibrahim nggak ada Nabi kecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sudah Allah rencanakan di situ di Mekah. Ya Allah, karenanya jadikanlah hati manusia tertuju kepadanya, terpukau kepada mereka keturunan Ismail. Dan Allah kabulkan itu dengan Allah utus Nabi Muhammad, sehingga orang-orang semuanya terpukau dengan Nabi Muhammad. Islam jadi mayoritas di dunia ini, yang jumlah sekarang penduduknya berapa? Berapa miliar sekarang? Berapa miliar sekarang Pak Ismail? Nggak ngitung 5 miliar masalah. Semuanya tertuju, tertegun kepada Mekah ini. Karenanya niatkan merayakan selamatan tasyakurat semacam ini. Niatkan pertama tadi supaya anak bisa mendirikan sholat. Yang kedua, niatkan mudah-mudahan anak ini nanti jadi anak yang bermanfaat sebagaimana Nabi Muhammad. Amin. Anak yang nanti hati tertuju kepada dia dan dia menjadi pusat untuk menerangi kampungnya. Amin. Amin. Warzuqhum minats tsamarat. Yang ketiga, doa Nabi Ibrahim, ya Allah berikanlah rizki mereka, keturunan dari Ismail, dzurriyyahku,
keturunanku di Mekah, berikanlah mereka tumbuh-tumbuhan. Jangan bayangkan seperti sekarang yang udah banyak pohon-pohonan di sana. Dulu tandus. Nabi Ibrahim berdoa supaya di Mekah diberikan rizki berupa tanaman. Maka sekarang kemudian tidak seperti dulu lagi, sudah mulai banyak yang tumbuh. Minat tamarat, sesuatu yang tumbuh baik berupa pohon-pohonan maupun hasil-hasil lain yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Walimahatul adar, atau selamatan-selamatan semacam ini untuk anak, doakan juga supaya anaknya nanti dapat rizki yang banyak. Amin. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim supaya keturunannya di Mekah itu jadi dapat rizki yang banyak. Kemudian yang terakhir, warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Yang terakhir, ya Allah, aku mohonkan semua itu, aku mohonkan kenikmatan-kenikmatan, pemberian-pemberianmu kepada keturunan Ismail, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Demikian juga kita, kalau kita doa buat Anggoro supaya jadi orang yang mendirikan sholat, doa untuk Anggoro supaya anak-anak atau supaya semua hati tertegun kepadanya, menjadi pusat, doa supaya mendapatkan rizki. Ini bukan buat apa-apa, bukan untuk satu popularitas, tapi doakan supaya Ananda Anggoro jadi orang yang pandai bersyukur. Ini harapan-harapan sebagaimana doa Nabi Ibrahim berharap kepada Allah untuk keturunannya. Mudah-mudahan juga kita berharap kepada Allah untuk keturunan-keturunan kita. Bang Holil punya fatah, keturunannya nanti Allah berikan rizki, Allah jadikan sebagai pusat di mana para hati tertegun kepadanya, dan Allah jadikan orang yang pandai bersyukur, orang yang melaksanakan sholat. Bang Haji Romli juga begitu. Semua keturunan-keturunan kita mudah-mudahan ini Allah jadikan orang-orang yang termasuk dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.